atas sebuah bukit di kawasan kota Semarang, kami menemukan sebuah tempat bekas padepokan. Terletak di antara perimbunan pohon besar, menjadikan tempat ini begitu terpencil dan terlihat seram. Menurut penduduk setempat, bangunan ini akan terlihat ramai oleh aktivitas gaib bila akan ada suatu kecelakaan di sekitar jalanan di bawah bukit tersebut. Para makhluk halus seolah melakukan pesta menyambut peristiwa kecelakaan itu. Malam ini saya berdiri di salah satu sudut sebuah padepokan silat yang kosong dari aktivitas manusia dan syarat dengan nuansa mistis. Saya akan mencoba menemukan kebenaran dari cerita mistis yang beredar di tempat ini, sehingga tidak lagi menjadi suatu mistis. Tidur di sini. Saya melihat sosok makhluk halus, kepala di atas sana, kepala di atas, dan rambutnya gembel, ngeri pokoknya hancur. Ya, pada malam itu saya sama teman-teman kesini, melihat sosok gadis perempuan di sana. Rambutnya panjang, pakai baju putih, tapi yang anehnya tuh kakinya ranting, Mas. Itu kalau malam itu saya sering juga, misalnya kalau orang Jawa itu kira-kata di sini sendirian, tidak ada temannya. Dan itu. Nah, ketika Kanjeng masih berdiri itu, saya satu malam begitu 3 kali. Juga kira-kira sampai di sini inilah. Di sini ini, setelah sini ini ada seperti orang tua, tinggi orangnya, pakai baju hitam, celana hitam, jenggotan sekian. Terus setelah itu saya berjalan lagi sampai ke sana. Itu depan joglo itu, timur depan joglo itu ada batu 3 itu, yang jejer 2, yang agak kesini lagi 1. Itu saat itu kurang lebih jam 1 malam. Pandangan saya itu tidak batu. Pandangan saya itu batu itu ular besar sekali lah. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada Mas Sukmawan yang akan membantu dunia lain mendeteksi keberadaan makhluk gaib di tempat ini. Mas Sukmawan, kira-kira kita bisa deteksi di mana aja nih makhluk-makhluk gaib? Di sekitar ruang ini semuanya sebenarnya penuh dengan makhluk halus, terutama dari bangsa jin ya. Kita akan coba mendeteksi nanti per tempat ya. Tapi sebelum mendeteksi kita akan dibantu oleh Mas Eko yang akan menggambarkan bentuk makhluk halus tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba kita keberadaannya di mana. Jadi nanti prosesnya gimana di Mas Eko? Saya akan coba mengilustrasikan apa-apa yang ada di sini. Jadi makhluk-makhluk itu akan saya coba visualisasikan, saya pindah ke ini. Nanti kemudian untuk dia berada di mana segala macam bisa kita ungkap di situ. Boleh, mungkin bisa dimulai Mas Eko mulai. Ini ada di mana nih, Mas? Dia ada di pojokan sana sekali. Pojokan sana ya? Iya. Dia lebih berpakaian seperti orang
bersuku Jawa gitu, kayak bersekap segala macam dengan segala belangkon segala. Iya. Dan dia ini adalah pindah dari satu daerah yang namanya Kanjengan, pindah ke sini. Jadi bukan makhluk asli sini, kurang lebihnya. Dan tadi sebetulnya saya sudah sempat mengilustrasikan visualisasi beberapa makhluk di sini dan beberapa gambar. Oh, sebelum tadi ini ya sempat. Ini bentuknya seperti barong ya, seperti raksasa gitu. Bisa saya terangkan bahwa secara global tempat ini terdiri dari dua kekuatan yang berbenturan. Jadi kekuatan yang bersinergi putih dan hitam. Nah, kebetulan dia adalah penguasanya untuk yang golongan hitam. Dia berada di sana sekarang. Masih ada di sana ya. Kemudian ada di golongan putih ini. Ini adalah istilahnya penguasa dari golongan putihnya. Beliau bernama Kitayub. Beliau ini adalah yang pertama kali menempati tempat ini sebelum bangunan ini ada. Jadi sudah cukup lama di sini. Cukup lama sebelum bangunan ini berdiri, beliau sudah di sini. Jadi memang beliau adalah penghuni asli di sini. Nah, kemudian ini adalah beberapa makhluk dari golongan hitam tadi. Ini. Jadi ini sosok semacam sosok wanita, dia posisinya agak bongkok kalau jalan gitu dengan rambut panjang. Tapi dia selalu menutupi wajahnya, Mas Adi. Jadi tidak pernah memberi. Karena begini, ketika saya sempat lihat wajahnya, ternyata rusak mungkin ya. Ini dia nggak punya hidung, mata, mulut, gitu. rata aja biasa. Halus. Kemudian di kanan kirinya banyak semacam beterbangan makhluk-makhluk yang ini, jadi tidak begitu jelas tertangkap. Jadi saya visualisasikan semacam ini. Jadi itu ada gambaran dari makhluk-makhluk yang dia rata-rata mereka adalah yang berkekuatan besar di sini. Yang ini semua. Mas Eko, ini semua tadi yang Mas Eko jelaskan adalah yang ada di sini ya. Iya, kelihatan. Mungkin ada juga makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Sangat banyak, masih banyak ya? Dan nanti akan dijelaskan dan dideteksi oleh Mas Muhammad ini. Oke. Iya. Bisa Mas. Bisa dipinjam ya? Boleh. Untuk Iya. nanti referensi saya. Iya. Lihat gambarnya seperti apa nanti di sana. Ayo, makasih Mas Eko. Iya. Mana ada di ini makhluk halus ya dari bangsa golongan jin ya. Ini sekarang berada di luar ya, di luar gedung ini sebenarnya. Itu bentuknya mana dari yang tiga ini? Ini yang ini. Oh, yang ini. Persis yang ini. Yang ini memang berada di luar ya, dari golongan bangsa jin ya. Ini punya rambut yang sangat lebat ya. Kemudian ini tubuhnya ini bisa menyalakan cahaya ya, karena bangsa jin itu disebabkan dari nyala api ya, jadi dia tubuhnya bisa membakar istilahnya seperti itu. Ini sebenarnya di luar ya, tapi sering masuk ke dalam ini ya. Tapi kalau masuk Mawan lihat dia adanya posisi sebelah mana? Ini di sebelah pohon ya, pohon yang kecil atau yang kecil ini yang kecil ya, ya ini memang sudah menghadap kita ya. Kemudian tubuhnya tidak sampai ke tanah ya. Kalau bentuknya sama seperti ini? Ya sama ya. Hanya. Lalu kalau dilihat ini kan kita dalam bentuk hitam putih ya. Ya. Kalau di situ bentuknya apa, warna apa? Warna tubuhnya di muka, raut muka itu hijau ya. Matanya sendiri? Matanya sebenarnya ini merah merah ya. Sama seperti lidah mungkin. Iya. Tapi ini bisa memancarkan cahaya putih yang menyilaukan sebenarnya dari matanya. Memang yang dari golongan jin ini yang berbahaya adalah dari organ matanya sebenarnya. Ini yang dibilang tadi oleh Mas Eko, merupakan pemimpin dari golongan hitam. Iya. Baik, kalau gitu kita ke tempat lain di mana? Oke, di sebelah sana. Mana? Di sebelah. Oke. Di mana Mas Umar? Mungkin di sebelah sini ya. Ini ada sebuah perwujudan dari makhluk halus ya. Bentuknya, perwujudannya ini memakai pakaian adat Jawa seperti keraton begitu. Mungkin yang sama seperti gambar digambarkan oleh Mas Eko tadi. Ini ya. Iya. Mungkin dari hawa yang ada di
kita rasakan ini sebenarnya tidak dari bangsa jin yang tidak jahat ya, itu dari agak dingin, tidak seperti yang tadi terasa panas. Kalau yang panas yang tadi yang seperti yang barong itu ya bentuknya. Iya. Kalau yang ini dingin ya, jadi tidak jahat ya. Tidak jahat ya. Kalau kekuatan dia sendiri bagaimana? Walaupun tidak jahat. Sebenarnya besar juga, ya, besar juga. Ya. Baik, mungkin kita bisa ke tempat lain lagi di mana? Bisa mungkin Masuk kita, malam. ya, kita jalan lagi. Oke, yuk. Jadi mungkin saya berhenti sebentar. Di sini ya, di luar ini ada perwujudan dari bangsa jin juga. Dia dalam bentuk perempuan ya, dia memakai pakaian putih panjang, rambut juga panjang, tapi raut mukanya memang tidak bagus lah, katakanlah ya, besar begitu ya. Dan dia usianya kira-kira berapa? Dia udah menunggu lama atau ini memang singgah? Enggak, ini penunggu lama. Sebenarnya dia sering kepindah ke pohon sebelah situ. Oh, ada di pohon yang Oke, iya, ya, sering aja dia menampakkan diri di pojok sini ya. Ya, sebenarnya pendatang saja, dia sering tinggal di pohon itu. Kadang kita tertipu dengan wujud makhluk halus ya, dengan warna putih atau warna, tetapi dia sebenarnya punya warna asli ya, punya wajah asli tidak putih, atau punya pakaian asli ya, seperti itu. Baik. Kira-kira di mana lagi masuk malam? Mungkin bisa kita coba jalan di sana. Di sana. Iya. Di mana, Mas? Di sini ini sebagai pusat dari bangunan ini ya, kalau kita lihat Di ini. tengah-tengah di atas. Iya. Kemudian bisa kita rasakan Mas, jadi kalau kita berada di sini, ini memang tidak terasa panas atau dingin, tapi kalau kita coba kepala kita mungkin agak pusing ya, karena ini adalah pertemuan dari Tadi yang para makhluk halus hitam ya, dan putih tadi ya. iya, antara ada beberapa sisi yang masuk langsung ini. Kalau memang tidak kuat biasanya terasa pusing nih. Tempat ini cocok nggak untuk kira-kira nanti diadakan uji nyali? Iya, sangat cocok. Dibanding tempat yang tadi kita deteksi di sana? Iya, sangat cocok karena di sini dari arah manapun ya, dari ini makhluk halus bisa masuk ke sini. Ada pertemuan di sini ya. Pertemuan di sini. Mas Mawan bilang. Iya. Nanti kemungkinan kalau bertemu itu apa yang akan terjadi biasanya? Iya, dia saling mengganggu aja gitu ya, saling mengganggu gitu. Karena di sini ini sebenarnya seperti tempat kekuasaan, jadi saling berebut gitu. Ya. Oke, nanti kemungkinan pesertanya juga akan duduk di sini dan mengarahnya kemana nih kira-kira? Ya paling bagus ini mengarah ke sana ya. Sebelah sana. Ke sana ya. Oke, baik ya. Makasih Mas Mawan. Iya. Ya. Pemirsa, demikianlah tadi deteksi yang baru saja kita lakukan. Dan ternyata disinilah lokasi yang cocok untuk uji nyali kita nanti. Dan sambil menyiapkan semua peralatan yang ada, saya akan menunggu siapakah peserta yang berani tinggal di sini sendirian dan semalaman. Nggak berani saya. Kenapa? Soalnya malam, kalau siang saya berani. Nggak berani. Kenapa? Maksudnya belum pernah. Dan kali aja mas. Berani, Kenapa? karena ingin tahu penampakan aja. Nggak berani mas. Kenapa? Ya takut aja gitu. Berani. Berani. Kenapa? Aku pengen lihat dan pengen tahu itu hantunya seperti apa itu. Pemirsa, di hari pertama saya sudah menemukan seorang yang penyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali dunia lain. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat
di dunia lain? Siapa namanya Mbak? Nita. Mbak Nita sudah punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali di dunia lain? Ya, mah enggak tahu. Belum. Dan Mbak Nita sebelumnya punya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat gaib atau mistis? Ya, pernah. Ya, Belum pernah. Jadi sekarang mau mencoba di sini ya? Ya. Oke, baik. Di sini ada Mas Sukmawan, ya? Ya. Mas Sukmawan yang akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi uji nyali kita ini. Ada apa aja di sini? Oh ya. Ya. Silakan, Mas. Di sini banyak ya makhluk halus dari bangsa jin ya. Dan jin yang dengan beraneka ragam wujud ya. Kalau dari sebelah sana itu seperti wujudnya seperti barong ya dengan badan ular. Kita sudah ya. mendeteksi dan menggambar bentuknya seperti ini ya. Iya. Barongnya seperti ini. Kemudian juga di pojok sana ada yang seperti tadi. Perempuan ya? Iya, iya. Jadi seperti perempuan itu. Ya. Dengan wajah yang dia selalu membelakangi ya. Iya, Tidak iya, pernah mau iya. apa namanya memperlihatkan wajahnya. Iya. Karena mungkin wajahnya terlihat seram atau. Iya. Memang wajahnya sudah tidak utuh lagi. Baik, makasih ya. Gimana Mbak? Tadi udah mendengar penjelasannya. Masih ingin terus ya? Iya. Mencoba ya, oke. Insya Allah. Kalau itu saya akan jelaskan peraturannya. Oke. Di sana ada kamera. Dan juga di sana yang akan merekam segala kegiatan wanita di sini. Dan juga ada mikrofon, ya, yang akan merekam segala bentuk suara di sini. Jadi nanti apabila wanita ingin mundur tengah jalan atau berhenti, melambai ke arah kamera dan berteriak, nanti kru dari dunia lain akan menghampiri wanita di sini. Dan juga nanti kita akan mematikan lampu, karena kita menggunakan inframerah. Walaupun dalam keadaan gelap, kita tetap bisa memonitor Mbak di sini. Ya, apa yang Mbak lakukan di sini, kita tetap bisa monitor. Ya, walaupun dalam keadaan gelap, tapi tidak boleh melewati garis-garis batas kamera. Mana? Sebelah sana. Sini, duduk sini. Dimatikan ke sana. Dilihat kemana aja terserah. Iya. Gimana, siap? Oke. Insya Allah. Silakan. Ayo. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Manita nih tadi waktu di sini tinggal sendiri? Tadi sih pertamanya biasa, tapi terus ada sempet takut waktu tadi ada yang cewek itu. Di mana? Depanku persis. Di sini? Kira-kira jarak berapa? Iya segitu itu. Segini? Cewek bentuknya seperti apa? Dia hitam? Rambutnya panjang. Terus dia perawakannya gimana? Dia baju putih atau dia? Putih. Jelas banget. Kelihatan mukanya seperti apa? Enggak, aku enggak berani. Aku cuma ya lihat, tapi
nggak kelihatan mukanya, cuma kelihatan rambutnya toh. Lalu Mbak Rita sewaktu melihat itu apa yang Mbak Rita lakukan? Mbak Rita tadi saya lihat baca ya sempat doa ya. Itu kenapa baca doa itu? Iya. Apa setelah melihat tadi yang sosok perempuan tadi itu memang dari awal memang sudah merasa tidak yakin? Iya, itu tadi. Ya agak ya tadi dari awal sih sudah agak ya udah yakin itu, tapi terus lihat itu jadi agak takut mau tapi tetap doa gitu aja. Kalau tadi tidak ada niatan untuk mundur ya sewaktu melihat sosok putih tadi sempet perempuan. Sih, tapi udah coba. Dan caranya tadi Mbak Dita dengan menunduk ya? Iya, zikir ya. Dan juga membaca doa tadi juga ya untuk menghilangkan rasa takut tadi ya? Iya. Gitu. Mungkin kita bisa tanyakan kepada yang ahlinya nih ya. Gimana Mas? Bisa tolong diceritakan apa yang dialami oleh peserta kita nih? Makhluk yang mendekati tadi adalah makhluk halus bangsa jin yang kita deteksi di depan sana tadi yang dekat dengan pohon. Jadi memang wujudnya perempuan putih, rambut panjang begitu. Hanya memang raut wajahnya tidak begitu jelas ya. Sebenarnya dia hanya mengganggu saja Mbak Nita, tetapi karena Mbak Nita ini dibalik dengan doa-doa, ya makhluk halus bentuk jin ini hanya tidak jauh aja dari jaraknya, tidak berani mendekat. Karena sebenarnya kita makhluk lebih sempurna dari bangsa. Jadi tidak masalah sebenarnya walaupun laki-laki atau perempuan sama tidak aja masalah ya. Artinya bisa lewati uji nyali ini ya. Iya. Saya ucapkan selamat ya Mbak Rita. Makasih. Ya, telah melewati uji nyali di dunia lain ini. Dan sebagai penghargaan Mbak Rita akan mendapat hadiah ya. Senilai Rp1.500.000. Ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Rita. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali di hari yang pertama dan peserta kita dinyatakan berhasil. Pemirsa, di hari kedua ini kita tetap akan mengadakan uji nyali. Tapi sebelum itu Mas Sukmawan juga akan melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau kemarin kita melakukan dengan cara menggambar ya Mas. Kalau sekarang bagaimana? Mungkin ada cara lain. Kita akan menggunakan mediator ya dari Mas Istiadi dan Mas Zairun. Ini akan kita jadikan mediator untuk menunjukkan keberadaan dari makhluk halus yang ada di sini. Mungkin bisa dimulai Mas Sukmawan. Oke, nah. Siwan. Mas Sukmawan, tadi ceritanya bagaimana? Kita mengambil dari makhluk halus yang dari sebelah sana ya, yang di pojok tadi digambar oleh Mas Eko. Itu dari hawanya tidak jahat ya. Yang mana yang tadi digambar yang bentuknya seperti yang orang tua ya, yang itu masuk yang kemana? Ini masuk yang ke Mas Istiadi ya, kemudian yang dari pojok sini kita coba masukkan
dari bentuk yang seperti naga tadi, seperti barong tadi, ke Mas Jairun ya. Gitu. Pemirsa, demikianlah tadi atas yang baru saja kita lakukan untuk membuktikan keberadaan makhluk gaib di tempat ini. Dan untuk membuktikannya lagi, kita akan mengadakan deteksi ya. Kira-kira di mana? Mungkin bisa kita mulai dari sebelah sana, Mas Heri. Kita ke sana ya. Yuk. Gimana masuk banget? Paling tepat untuk uji nyali benar di sini ya, karena di sini makhluk yang saya sebutkan tadi itu tepatnya di atas sini ya. Tadi yang ya, Mas Sukmawan bilang banyak juga di dalam sini. Ya, di sini kemudian yang bentuknya hitam berambut panjang itu di atas sini. Ya. Itu kemungkinan nanti akan mengganggu peserta kita kan? Iya, akan mengganggu sepertinya karena dia jahat nih. Ya, memang dari hawanya ini agak panas ya. Panas ya. Ya, selain dari warnanya dia hitam. Ya, nanti pesertanya menghadap kemana? Lalunya menghadap ke sana depan. Menghadap ke arah lintasannya. Iya, ke arah lintasannya. Oke, baik. Terima kasih Mas. Iya. Pemirsa, demikianlah tadi deteksi yang sedikit lakukan dan ternyata di sinilah lokasi yang cocok untuk uji nyali kita di hari yang kedua. Dan sekarang seperti biasa, kita akan menyiapkan semua peralatan dan saya akan menunggu siapakah peserta uji nyali di hari kedua yang berani tinggal sini semalaman sendirian. Berani? Kenapa? Karena ingin tahu penampakan aja. Berani. Kenapa? Ingin menantang makhluk halus ini. Berani. Kenapa? Aku pengen lihat dan pengen tahu itu hantunya seperti apa itu. Pemirsa, di hari kedua ini saya sudah menemukan seorang yang nyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali dunia lain. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di dunia lain. Ya. Siapa namanya? Harvey. Harvey. Ya. Oke, Mas Harvey sudah siap nih kayak untuk ikut uji nyali. Sudah, guys. Persiapan apa yang dilakukan? Ya berdoa aja. Berdoa aja. Ya. Lalu Mas Harvey juga punya pengalaman dengan hal-hal gaib sebelumnya? Enggak pernah. Belum pernah ya? Ya. Jadi mau mencoba sekarang di sini. Ya. Oke, baik. Di sebelah saya ini ada Sukmawan, ya, yang akan menjelaskan tentang situasi kondisi lokasi uji nyali kita ini. Seperti apa, ada apa aja di sini? Menjelaskan. Kalau di luang ini ya, ini dihuni berbagai macam makhluk halus ya, terutama dari bangsa jin ya. Kalau melihat perwujudannya di sebelah atas ini ada semacam kayak bentuk panjang begitu, dia berambut panjang, berwarnanya hitam. Kemudian dari arah depan dari gedung ini sering masuk perwujudan seperti seorang perempuan gitu yang panjang, rambutnya juga panjang. Juga dari pohon dekat ini yang di depan itu. Jadi jalur ini merupakan perlintasan antara makhluk halus dari luar dan yang dari atas. Dari atas. Iya. Mas Sukmawan ada apa? Ritual-ritual lagi sebelum uji nyali ini? Mungkin saya ada saran aja hanya untuk istilahnya menambah rasa kepekaan terhadap untuk merasakan keberadaan makhluk halus saja. Ini berupa minyak yang saya bawa, mungkin nanti bisa dioleskan di kamera. Oh, di kamera? Iya, di kamera dan di peserta uji nyali. Gitu. Jadi minyak apa nih? Ini sebenarnya dari minyak tumbuhan aja, diambil dari minyak tumbuhan. Kita mengambil sarinya, sebenarnya hanya membantu saja. Masuk ke mana? Iya.
menjadi peserta kita? Ya, baik. Ya udah ya. Gimana Mas? Masih ingin terus ya? Ya, terus. Oke, saya akan jelaskan peraturannya ya. Di sana ada kamera. Ya. Dan juga di sana. Yang akan merekam segala kegiatan Mas Harvey di sini. Ya. Dan juga ada mikrofon. Ya. Yang akan merekam segala bentuk suara di sini. Jadi apabila nanti mundur tengah jalan atau menyerah, lambai ke kamera dan berteriak. Oke? Dan juga kita akan mematikan lampu. Karena kita menggunakan inframerah. Ya, walaupun dalam keadaan gelap, tetap kita bisa memonitor Mas Harvey di sini. Oke? Ya. Jadi Mas Harvey akan ditinggal di sini sendiri dan tidak boleh melewati batas-batas ini. Ya, karena merupakan garis batas kamera. Bila tidak terlihat di monitor, kita tidak bertanggung jawab. Oke? Jadi pada batas waktu yang telah ditentukan, akan kita jemput. Bisa dimulai? Ya. Oke, silakan. Berani maju tak lempar. Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berani maju tak lempar. Nama Tuhan. Maju kalau berani, maju. Maju kalau berani, maju. Setan kamu mau berani, maju ke sini maju. Maju. Maju ke sini. Pemirsa, waktunya telah selesai. Apa yang terjadi pada peserta uji nyali kita? Mari kita jemput. Kalau berani sini. Mas Harvey, waktunya telah selesai. Ya. Sekarang saya mau bertanya kepada Mas Harvey, sewaktu Mas Harvey tinggal di sini sendiri, apa yang terjadi dan apa yang Mas Harvey rasakan? Waktu pertama aku di sini aku rasanya bulu badannya terberdiri sekali. Terus ada orang yang gede sekali hitam dari sini. Makanya saya lempar-lempar, takut aku lempar-lempar. Terus wah, orangnya tambah dekat, makhluknya tambah dekat, tambah hitam tuh orangnya, gede sekali. Tadi sempat berbicara dengan makhluknya ya. Mas bilang kalau berani maju gitu ya. Iya, aku bilang berani maju, enggak apa-apa. Udah pasrah Itu aja. pas yang gimana? Pas yang udah ada bayangan di sini? Pas ada bayangan di sini. Bayangan di sini dia bilang maju aja, maju. Enggak apa-apa, maju.
terus tiba-tiba menghilang, terus ke belakang. Terus saya lihat bayangan besar di atas ini. Di atas ini. Iya, besar sekali. Lupa apa bayangan besar di atas? Oh, bayangannya hitam, gede sekali. Seperti apa? Seperti orang atau seperti orang? Apa nggak jelas bentuknya? Iya, seperti orang lagi lihat ke bawah gitu. Makanya saya nggak berani lihat ke atas ya, Nunduk terus ya. Iya. Oke, dan cara tadi Mas Harvey mengurangi rasa takut ya itu tadi ya? Dia pukul-pukul, main-main, tulis-tulis aja. Oke, kita tanyakan ya pada Mas Sukmawan. Sukmawan, sepertinya apa yang terjadi nih pada peserta kita tadi? Ya, karena tadi kita bantu dengan sarana untuk lebih merasakan keberadaan makhluk halus ya. Ternyata itu bereaksi, jadi ada beberapa makhluk yang Mas Harvey merasakan kehadirannya. Hanya memang untung saja Mas Harvey ini tidak berlanjut ke terhalusinasi sehingga makhluk itu tidak bisa istilahnya masuk kesurupan ke badan Mas Harvey ya. Jadi hanya sekedar mendekati saja. Karena Mas Harvey juga berani ya tadi ya? Iya, karena memang menantang ya? Menolak ya? Iya. Lalu dengan bayangan-bayangan yang tadi ada di atas, juga ada yang di sini ya? Iya. Itu apa tuh? Itu adalah bentuk dari makhluk halus yang saya jelaskan seperti di awal ya. Jadi penghuni di sini yang di atas ya, jadi yang bentuknya hitam itu panjang ya. Dia sering turun. Ini dari yang dari atas. Juga dari lintasan dari depan yang masuk ke dalam gitu. Oke. Mas Harvey gimana Mas Harvey? Tadi Mas Harvey bilang bahwa Mas Harvey belum pernah mengalami hal-hal seperti ini ya. Iya. Sekarang Mas Harvey sudah pernah nih pada malam ini ya. Iya. Ya saya rasa tuh semuanya ada makhluk gaib itu ada. Yang penting tergantung kita, jangan kalau kita ganggu ya mereka juga ganggu kita. Kalau kita nggak ganggu ya mereka juga nggak ganggu sama kita. Oke, saya ucapkan selamat ya Mas Harvey. Iya. Telah berhasil melewati uji nyali dunia lain ya. Iya. Dan sebagai penghargaan kami berikan Rp1.500.000 dipotong pajak. Iya. Oke, makasih Mas Sukmawan penjelasannya. Oke. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita hari ini. Dan setelah kita nyatakan berhasil. Di alam gaib, perumpamannya juga seperti manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi tidak semua orang langsung mengetahui. Seperti di dalam Al-Quran, surat Al-Jin ayat 11, yang artinya di antara golongan kami banyak terdapat kaum-kaum yang soleh dan juga yang tidak. Kami berjalan sendiri-sendiri sesuai keimanan kami masing-masing. Keberadaan makhluk gaib serta tanda-tanda dunia kepada manusia. Dan manusia selalu diingatkan bahwa mereka hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata dan harus selalu menjaga keharmonisan antara dua dunia tersebut.